Halo semua, perkenalkan aku Delvino Ardi Pradana, mahasiswa Pendidikan Ekonomi dengan NIM K76244036. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang pasar investasi, mulai dari definisi, bagaimana menurunkan fungsi investasi hingga keseimbangannya. Topik pembahasan pada video ini yang pertama adalah pasar investasi dan penentu investasi. Lalu yang kedua ada bagaimana cara menurunkan fungsi investasi, dan yang ketiga bunga dan keseimbangan pasar dana dan juga investasi. Yang pertama kita pahami dulu apa itu pasar investasi. Pasar investasi adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki dana atau penabung dengan pihak yang membutuhkan dana untuk investasi. Contohnya pasar modal, pasar uang, pasar derivatif, pasar komoditas. Sesuai dengan definisinya, fungsi pasar investasi adalah untuk mengalokasikan dana dari pemilik dana ke pihak yang produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah faktor-faktor penentu investasi. Terdapat beberapa faktor yang menentukan investasi. Yang pertama adalah tingkat bunga, di mana semakin tinggi bunga, maka semakin rendah keinginan untuk berinvestasi. Lalu yang kedua ada ekspektasi keuntungan. Jika prospek ekonomi cerah, keinginan untuk investasi akan meningkat. Faktor yang ketiga adalah teknologi dan juga produktivitas. Teknologi baru yang semakin canggih serta tingkat produktivitas manusia juga mempengaruhi keinginan untuk investasi. Yang keempat, ada kebijakan pemerintah. Pajak, subsidi, serta insentif investasi sangat menentukan tingkat investasi suatu negara. Selanjutnya ada fungsi investasi yang digambarkan dengan rumus I besar sama dengan D dikurangi N dari I, di mana I besar sendiri adalah jumlah investasi, D adalah investasi potensial maksimum, N dari I adalah fungsi penurunan investasi terhadap suku bunga, dan I sendiri adalah tingkat bunga. Fungsi ini menunjukkan bahwa investasi akan turun saat tingkat bunga naik. N dari I adalah fungsi yang meningkat terhadap I, artinya saat I naik maka NI naik, tetapi investasi akan turun. Saat I turun, NI akan turun, tetapi investasi akan naik. Dari rumus investasi tersebut, dapat kita misalkan fungsi penurunan NI berbentuk linear. Misalnya, NI sama dengan B dikali I. Maka, rumusnya menjadi I besar sama dengan D dikurangi B dikali I. B sendiri adalah seberapa sensitif investasi terhadap perubahan harga. Semakin besar nilai B, semakin tajam penurunan investasinya saat bunga naik. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan antara suku bunga dan investasi melalui grafis, di mana I besar adalah investasi dan digambarkan dengan sumbu X, dan I kecil adalah suku bunga yang digambarkan dengan sumbu Y. Ketika suku bunga 0, besaran investasinya adalah 250. Ketika suku bunga dinaikkan menjadi 12% atau 0,12, besaran investasi berkurang menjadi 190. Kemudian suku bunga dinaikkan lagi hingga 30% atau 0,30, dan besaran investasinya sekarang berkurang lagi menjadi 100. Apabila suku bunga kita naikkan lagi menjadi 0,50 atau 50%, dan sekarang besaran investasinya 0, atau tidak ada orang yang ingin berinvestasi. Dari grafis tersebut dapat kita maknai bahwa semakin tinggi suku bunga atau I, biaya meminjam modal naik yang akhirnya menyebabkan investasi turun, begitupun sebaliknya. Selanjutnya ada pasar dana atau loanable funds market. Pasar dana sendiri adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki dana atau penabung dan pihak yang membutuhkan dana atau investor. Dana ini nantinya disalurkan melalui lembaga keuangan seperti bank. Penawaran dananya adalah tabungan masyarakat, dan permintaan dana adalah investasi oleh pelaku ekonomi. Kemudian ada suku bunga. Suku
Suku bunga sendiri digambarkan sebagai harga dari penggunaan dana atau biaya pinjam. Suku bunga ini menentukan minat orang untuk menabung atau berinvestasi. Jika bunga tinggi, maka masyarakat akan tertarik untuk menabung, tetapi membuat investasi menjadi mahal. Sedangkan jika bunga rendah, maka akan menarik masyarakat untuk berinvestasi, tetapi menurunkan keinginan masyarakat untuk menabung. Kita gambarkan hubungan antara suku bunga dengan jumlah dana pinjaman melalui grafis. Jumlah dana pinjaman kita anggap sebagai sumbu X dan suku bunga sebagai sumbu Y. Ketika tingkat suku bunga pas, maka akan terjadi keseimbangan antara jumlah menabung dengan jumlah investasi. Kemudian, apa yang terjadi bila suku bunga terlalu rendah atau di bawah keseimbangan tadi? Jika digambarkan melalui grafis, dari tingkat suku bunga kita tarik garis imajiner secara mendatar, maka akan terlebih dahulu memotong kurva S, baru kemudian memotong kurva D. Ini menunjukkan bahwa lebih sedikit masyarakat yang ingin menabung, di mana jumlah dana pinjaman dari menabung hanya sebesar 4. Kondisi ini juga menandakan bahwa masyarakat lebih tertarik untuk melakukan investasi, di mana jumlah dana pinjaman dari investasi sebanyak 9. Sekarang kebalikannya, apa yang terjadi apabila suku bunga terlalu tinggi atau di atas keseimbangan? Jika digambarkan melalui grafis, dari tingkat suku bunga kita tarik garis imajiner secara mendatar, maka akan terlebih dahulu memotong kurva D, baru kemudian memotong kurva S. Ini menunjukkan bahwa lebih sedikit masyarakat yang ingin melakukan kegiatan investasi, di mana jumlah dana pinjaman dari investasi hanya sebesar 5. Kondisi ini juga menandakan bahwa masyarakat lebih tertarik untuk menabung, di mana jumlah dana pinjaman dari menabung sebanyak 8. Keseimbangan pasar dana sangat penting untuk kelancaran investasi serta pertumbuhan ekonomi. Suku bunga menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan tersebut.